Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, agar pertemuan atau pembelajaran ini mendapat rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa bersama-sama, semoga memperoleh ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Allahumma amin. Al-Fatihah. Amin. Pada kesempatan ini saya mencoba sharing untuk sedikit berbagi tentang social fairness dalam rekrutmen atau keadilan sosial dalam rekrutmen SDM. Karena ini adalah persoalan yang bertahun-tahun sudah melekat pada sebuah organisasi. Bahwasanya rekrutmen itu kadang dikritisi kurang adil, kurang bijaksana. Pasti ada sesuatu di dalamnya. Mungkin ada saudara nepotisme sehingga rekrutmen itu kurang fair. Maka di sini saya mencoba untuk memberikan sebuah trik untuk pelaksanaan rekrutmen yang benar-benar fair. Semoga ke depan dalam proses rekrutmen tidak terjadi lagi sebuah nepotisme. Oke, saya mulai. Seperti biasa yang sudah Anda kenal, yaitu tentang rekrutmen. Entah itu artinya sudah banyak, bisa Anda googling sendiri tentang rekrutmen. Tapi saya mencoba mengartikan sebuah rekrutmen itu proses atau tindakan yang diambil suatu organisasi untuk mendapatkan pegawai yang berkualitas. Kata kunci di sini adalah kualitas, yang kompeten, yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, YouTube sebelumnya, yaitu SDM yang kompeten, yang mampu menempati posisi tertentu yang sedang dibutuhkan oleh organisasi itu sendiri. Menempati posisi tertentu, tentu Anda ingat, right man in the right place. Orangnya tepat, tempatnya juga tepat. Oke, inilah proses rekrutmen, adalah tindakan ambil sebuah organisasi mendapatkan pegawai. Oke, kita lanjutkan. Proses rekrutmen tentu ini dari awal. Kita itu perusahaan, organisasi mengidentifikasi jabatan yang kosong dan berapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Ini dimulai dari sinilah proses kejujuran itu dimulai. Tanpa kejujuran ini nanti pun tidak ada artinya. Diidentifikasi jabatan yang kosong, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Kemudian mencari informasi jabatan melalui analisis jabatan. Analisis jabatan juga sudah saya terangkan di YouTube sebelumnya. Apa gunanya analisis? Itu silakan diputar ulang. Menentukan di mana kandidat yang tepat harus dicari.
Kandidat ini bisa dari internal maupun eksternal. Kalau internal jelas itu dari organisasi itu sendiri. Itu nanti ke depan bisa proses promosi itu. Nah, yang digunakan. Kalau ini memang perusahaan semestinya sudah merencanakan dari awal bahwasanya ini nanti ke depan harus ada pegawai atau karyawan yang bisa mengerjakan ini dan itu untuk kedepannya bila perusahaan itu mengalami perkembangan yang besar. Oke, itu kalau dari internal. Kalau eksternal, ya jelas itu menggunakan metode-metode rekrutmen berikutnya yang di bawah ini, yaitu memilih metode rekrutmen yang tepat. Ya, rekrutmen bisa melalui iklan, itu biasanya di koran-koran juga banyak. Sekarang media sosial juga sudah banyak, di Facebook banyak grup-grup yang menampilkan kebutuhan tenaga kerja. Kemudian employer referral, ini adalah rekomendasi, gitu ya, rekomendasi dari pegawai perusahaan. Ini ada orang atau personal, gitu ya. Kemudian yang ketiga, walk in and write in. Pelamar pekerja itu datang sendiri ke lembaga. Perusahaan mengisi belangko lamaran gitu ya. Juga bisa bekerja sama dengan lembaga pendidikan yang ada. Lembaga pendidikan tentu sudah punya banyak lulusan. Tinggal kita mencari saja yang kompeten, atau tinggal tanya kepada pimpinan perguruan tingginya, gitu kan. Ada lagi berikutnya adalah kita ke Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, gitu ya. Ini biasanya kita perusahaan itu mencari rekomendasi dari sana. Ada organisasi buruh dan bekerja sama juga dengan organisasi buruh, serikat pekerja, buruh mana yang sudah memiliki kemampuan yang tepat. Yang berikutnya ini adalah yang nepotisme ini. Metode penarikan tenaga kerja lembaga dengan pertimbangan hubungan kekeluargaan sama suku ras, agama, daerah atau lainnya. Ini biasanya tidak mempertimbangkan kualitas dari pelamar. Yang dipertimbangkan adalah hubungan kekeluargaannya. Ini cuma biasanya. Kalaupun nepotisme yang positif, artinya benar-benar qualified dan kompeten, itu dan bisa melalui proses yang bisa dipertanggungjawabkan, itu pun juga tidak apa-apa, kan begitu kan. Kemudian ada pemanggilan kandidat yang memenuhi persyaratan, yang sudah memenuhi persyaratan, kompeten dipanggil. Kemudian disaring, diseleksi, kemudian organisasi menawarkan membuat penawaran pekerjaan. Kemudian mulailah pegawai itu bekerja. Oke, itulah proses rekrutmen. Nah, di proses inilah yang akan bisa mendapatkan sebuah karyawan yang kompeten. Lanjut. Rekrutmen dalam Islam, ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 26. Kenapa ini saya menampilkan rekrutmen dalam Islam? Pada intinya proses rekrutmen pelaksananya adalah manusia.
Sesungguhnya cara, strategi, teknik semuanya sudah dikuasai. Itu tinggal kembali kepada pembuat prosesnya, yaitu manusia itu sendiri. Yang bekerja memilih di situ adalah manusia itu sendiri. Jadi ini nanti dikembalikan kepada hati nurani dan pikiran manusia yang mungkin memutuskan atau melakukan proses dari A sampai Z itu tadi. Jadi kalau pimpinan itu ketika memutuskan karena sudah mungkin karena prosesnya sudah dilewati, kemudian membuat sebuah kepercayaan, itu pemimpin tinggal tanda tangan. Tetapi di sini kalau pemimpin bisa melihat dari awal sampai akhir, ya alhamdulillah. Dia benar-benar tahu kalau pekerja yang dibutuhkan itu adalah pekerja yang direkrut itu benar-benar kompeten. Benar-benar kompeten, kemudian mau diajak kerjasama dengan baik untuk memajukan perusahaan. Kalau pemimpinnya itu tinggal karena sudah besar, pemimpin tidak mungkin mengurusi segala sesuatunya, sudah ada leading sektornya untuk rekrutmen ini, tinggal tanda tangan saja. Inilah orang-orang disitulah yang perlu mendapatkan sebuah renungan hati nurani yang terdalam ketika proses rekrutmen harus benar-benar memperhatikan kebutuhan perusahaan, dan perlu diingat segala sesuatu yang dikerjakan itu pasti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Ini makna bebasnya: kuat, bisa berimplikasi, terampil, qualified, gitu ya, kompeten, dan mempunyai kemampuan. Ini adalah makna dari kekuatan, punya powernya seperti ini. Kemudian dapat dikata percaya di dalam takwa kepada Tuhan, karyawan yang direkrut itu mempunyai ketakwaan kepada Tuhan, mempunyai komitmen moral yang tinggi. Nah, ini komitmen moral yang tinggi itu ini juga dibutuhkan oleh perekrut maupun terrekrut. Nah, mencapai sasaran suatu lembaga atau perusahaan ini memang sudah dari awal seorang perekrut itu harus mempunyai komitmen moral yang tinggi. Ya, inilah sebuah social fairness yang kita butuhkan. Lanjutnya, pengangkatan pegawai yang kurang kompetensinya dan kurang efisien apabila masih ada calon pegawai lain yang lebih baik sangat tercela dan dilarang. Ya, apalagi tadi ada nepotisme. Kalau hanya memperhatikan suku, agama, ras, kedekatan secara emosional. Baik, sekali lagi saya tekankan, ya, saya lanjutkan dulu lah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengangkat pegawai dan mengetahui bahwa ada yang lain yang lebih qualified, yang lebih baik, maka ia telah mengkhianati Allah dan Rasulnya dan kaum muslimin semuanya. Dengan demikian, nepotisme, favoritisme, nepotisme tadi sudah saya jelaskan, favoritisme, like and dislike, gitu, suka dan tidak suka, dan semua bentuk sogokan, kolusi sangat dilarang keras di dalam administrasi dan manajemen Islam. Rasulullah bersabda, barang siapa yang diberi kepercayaan, nah ini untuk perekrutnya ya, mengurus suatu perkara lalu mengangkat pegawai berdasarkan nepotisme akan dikutuk oleh Allah. Tidak akan menerima kinerja lainnya yang serupa meskipun adil. Allah berfirman, setiap orang bertanggung jawab atas apa yang
dilakukannya. Sudah jelas, sudah saya jelaskan tadi seperti di awal. Gitu ya. Walaupun saudara suku ras, tetapi harus tetap melalui proses rekrutmen yang sudah dilaksanakan oleh perusahaan. Baru itu menempuh ujian-ujian yang sudah ditetapkan oleh perusahaan ketika proses pemutusan terakhir itu harus tetap memperhatikan kelemahan dan keunggulan masing-masing, kemudian juga ditetapkan berdasarkan kebutuhan perusahaan. Ini memang harus benar-benar jujur, ataupun dari Decision Maker ini perlu diskusi untuk menentukan pegawai yang benar-benar kompeten, mempunyai moral yang tinggi untuk memajukan perusahaan. Inilah proses rekrutmen itu dimulai dari jiwa hati nurani yang baik oleh proses perekrut itu sendiri. Semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.